Terima kasih Mas Medio. Oke, mungkin perkenalan dulu ya di awal-awal. Kan ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Oke. Oke, perkenalkan, nama Muhammad Alfian Rizky. Kebetulan sekarang ada di tim Army X Admisi. Jadi timnya admin, cuman sekarang masih diperbanyak di admisi gitu ya. Oke, langsung saja. Hari ini di sini aku memberikan materi tentang Flutter. Jadi ini nanti kita sebenarnya diskusi aja ya. Jadi mungkin dari teman-teman juga ada yang lebih paham dari aku gitu kan ya. Jadi nanti kalau memang ada beberapa pertanyaan atau apa gitu, mungkin boleh bisa dibantu menjawab untuk teman-teman yang lebih expert mungkin dari aku gitu. Oke, selanjutnya apa itu Flutter? Di sini Flutter merupakan teknologi milik Google ya. Di sini untuk membangun aplikasi dengan tampilan UI yang apik gitu, serta dapat dikompil secara natif ke dalam aplikasi mobile, web, dan desktop gitu, hanya dari satu basis kode saja. Gitu. Flutter sendiri dia menggunakan bahasa Dart, sebuah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google gitu. Sekilas tentang Flutter ya. Versi pertama Flutter sendiri dulu dia dikenal dengan nama Sky gitu. Nah, awal kali Flutter mulai diperkenalkan itu di acara Dart Developer gitu, di Dart Developer Summit di tahun 2015. Nah, selang 3 tahun kemudian barulah dirilis versi stabilnya gitu di tanggal 4 Desember 2018 di acara Flutter Live Event. Nah, hal ini juga menandai Flutter untuk rilis versi stabil pertama di Flutter. Nah, selanjutnya di Flutter itu merilis versi 1,12 di acara Flutter Interact. Nah, itu diadakan di tanggal 11 Desember. Nah, di versi ini udah ada versi beta Flutter untuk web yang juga diperkenalkan untuk publik gitu. Next, nah gimana sih cara kerja framework Flutter? Nah gini, jadi di Flutter sendiri kita developnya pakai kode Dart ya. Nah ketika kode Dart dan widget yang telah disediakan Flutter. Nah kemudian ketika kita sudah mendevelop kode Dart tersebut, nah untuk Android sendiri dia nanti akan dikompilasi gitu ya dengan mesin C++ menggunakan Android NDK Native Development Kit. Nah, untuk iOS sendiri dia dikompilasi dengan mesin LLVM Low Level Virtual Machine. Nah, dan untuk Android dia masih ada tambahan lagi. Nah, untuk Android kode natif akan dikompilasi dengan Dart compiler gitu. Nah, oke, selanjutnya, nah kenapa sih Flutter harus kita lirik gitu ya? Oke, menarik nih. Kenapa sih gitu ya? Mungkin dari beberapa teman udah kenal Flutter lebih lama, udah lama gitu ya, karena emang udah lama juga di Flutter ini. Kenapa ya gitu ya? Flutter gitu harus kita lirik gitu. Nah, yang pertama dia sudah cross platform ya, oke, dari yang awal tadi. Nah, Flutter itu mendukung cross platform alias dapat dijalankan di beberapa platform yang berbeda. Nah, dengan menggunakan Flutter, gitu, kita dapat membuat aplikasi Android dan iOS sekaligus. Gitu. Selain mobile, kita juga dapat membuat aplikasi web dan desktop. Nah, tentunya hal ini akan menghemat waktu. Kita tidak perlu mempelajari bahasa natif yang digunakan di masing-masing platform. Jadi, kita bisa pakai satu basis code aja, sudah bisa dikompil ke semua lini gitu ya, dari Android, iOS, web, sama desktop gitu. Oke, selanjutnya pas development hot atau hot reload. Nah, di sini Flutter itu punya fitur menarik ya teman-teman. Ya, ada fitur hot reload namanya. Nah, di fitur ini proses pengembangan aplikasi dapat berjalan lebih cepat dan mudah gitu. Nah, setelah melakukan perubahan pada kode program, cukup tekan hot reload atau kita save saja gitu. Aplikasi akan diperbarui dalam kurun waktu kurang dari 1 detik.
Nah, cepat kan? Nah, Flutter Reload sendiri bekerja dengan cara menginjeksi kode program yang mengalami perubahan ke dalam Dart Virtual Machine. Nah, setelah virtual machine memperbarui tiap kelas dengan kode program versi tersebut, maka framework Flutter secara otomatis membangun kembali susunan komponen widget. Nah, sehingga kita dapat dengan cepat melihat perubahan yang terjadi. Nah, oke. Selanjutnya, beautiful UI. Nah, di sini nih. Enaknya di sini. Flutter dirancang untuk mempermudah developer dalam membangun tampilan user interface. Nah, keseluruhan UI pada Flutter dibangun menggunakan widget. Nah, sebagai contoh nih ya, jika kita mau menambahkan sebuah text field, nah text field tersebut juga widget gitu. Button dan widget juga merupakan widget. Bahkan untuk mengatur posisi komponen menjadi rata tengah atau kita sebutnya center gitu ya, itu juga widget. Dan nah, padding itu juga kita menyebutnya juga widget kalau untuk di Flutter. Kita di setiap widget itu, kita dapat melakukan customisasi pada tiap widget. Widget akan menggambarkan seperti apa tampilan yang akan dibuat berdasarkan konfigurasi dari state yang ada. Nah, terdapat dua set widget nih. Material Design untuk ya Android dan Cupertino untuk iOS. Nah, ini ada contoh ya. Ketika kita menggunakan fitur hot reload. Nah, ketika nanti di situ diganti, otomatis nanti langsung akan ganti di emulatornya. Gitu. Nah, ini source dari decoding.com. Ini kalau kita nge-code-nya di Android Studio sih. Nah, tapi kalau kita build-nya di di VS Code itu dia bisa langsung berubah, nggak harus kita pencet hot reload-nya. Jadi udah kayak otomatis gitu. Nah, kita masuk nih stateless widget dan stateful widget. Nah, apa sih itu gitu ya? Ini nih widget yang ada di Flutter gitu. Jadi di Flutter itu sendiri ketika kita buat kelas itu extendnya pas antara dua ini, stateless dan stateful gitu. Nah, fungsinya ini beda-beda ya teman-teman. Untuk stateless widget sendiri dia itu widget yang dimuat secara statis gitu ya, di mana seluruh konfigurasi yang dimuat di dalamnya itu telah diinisiasikan sejak awal widget tersebut dimulai gitu. Nah, oke, singkatnya gini, status widget itu sendiri adalah sebuah widget yang tidak dapat diubah, tidak akan pernah berubah, sifatnya mutlak, dan tidak dapat diganggu gugat. Nah, kayak keputusan hakim. Oke, misalnya nih kita memiliki suatu widget gitu ya, yang di dalamnya terdapat teks angka sama dengan 1. Nah, maka dari mulai widget tersebut dimuat hingga aplikasi berjalan, isi dari widget tersebut tidak akan pernah berubah gitu ya. Isinya akan tetap angka sama dengan 1. Nah, beda lagi nih. Selanjutnya, yaitu stateful widget. Nah, stateful widget ini widget yang sifatnya dinamis. Jadi kebalikannya dari stateless widget gitu. Dia sifatnya dinamis dan dapat berubah-ubah gitu. Nah, apa sih yang dapat berubah pada stateful widget? Nah, stateful widget dapat mengubah atau mengupdate tampilan, menambah widget lainnya, mengubah nilai variabel, icon, warna, dan masih banyak lagi. Nah, kapan stateful widget dapat melakukan perubahan? Nah, stateful widget dapat mengubah dirinya kapanpun dibutuhkan berdasarkan action dari pengguna atau bahkan ketika terjadi perubahan data dari sisi database. Nah, masih menggunakan contoh yang sama ya, seperti pada stateless. Hanya saja kita dapat mengubah nilai yang ada pada body sesuka kita berdasarkan action dari pengguna. Nah, setiap kali pengguna menekan tombol plus, katakanlah kita punya button action button. Nah, ketika itu diklik, nanti si stateful ini dia akan manggil fungsi yang udah diinisiasikan di awal. Jadi dia itu ada di void increment yang di dalamnya terdapat suatu fungsi set state. Nah,
Set-set ini yang akan bertugas untuk memberitahu widget bahwa ada objek yang berubah pada state. Nah, sehingga aplikasi akan memuat ulang widget tersebut dengan nilai yang sudah diubah. Nah, ini nih contoh code untuk status widget. Nah, di body sendiri di situ nanti ada center sama teks ya. Nah, di teks ini ada isinya nih angka 1 gitu ya. Nah, ya udah dari awal sampai akhir dia nggak akan berubah. Ya tetap angka 1 gitu ya. Beda lagi sama stateful. Nah, di stateful sendiri kita bisa inisiasikan fungsi gitu ya dalam state-nya itu. Ya, misal ini void increment. Nah, state-nya ini variabel angka. Kita udah definisikan di awal integer angka sama dengan 1 nih. Nah, angka ini nanti ditambah 1 ketika di sini ada di dalamnya ada function action button. Nah, ketika itu nanti diklik, dia akan mengklik si fungsi increment ini. Jadi nanti di body ini variabel angka ini nanti akan berubah sesuai dengan jumlah tombol yang akan kita klik. Gitu. Nah, lanjut. Nah, di sini ada nih. Apa sih itu state? Nah, perlukah kita mengelola state ketika mengembangkan aplikasi dengan Flutter gitu? Jadi ketika kita menjelajahi Flutter, akan ada waktu di mana kita akan menggunakan data yang dapat diakses lebih dari satu halaman. Atau kita ingin terjadi perubahan pada screen layar ketika data berubah gitu ya. Tanpa harus meredraw semua komponen halaman tersebut. Nah, jadi di sini gunanya state management untuk itu. Jadi sebuah cara untuk mengatur data atau state kita bekerja bisa juga untuk memisahkan antara logic dan view. Nah, di mana logic tersebut juga bisa reusable gitu ya. Nah, lanjut. Nah, ini jenis-jenis state management. Nah, di Flutter sendiri dia ada beberapa state management ya. Ada provider, Riverpod gitu, Redux, BLOC dan GetX. Oke, kita bahas satu persatu gitu ya. Di provider. Nah, provider sendiri dia merupakan state management yang paling sederhana dan mudah digunakan. Nah, provider dia menyediakan sebuah teknik mengolah state yang dapat digunakan untuk memanage data di dalam aplikasi. Nah, ini antara lain manfaat dari kita menggunakan provider. Ya, ada mengolahkan resource menjadi lebih sederhana, lazy loading, mengurangi boilerplate saat membuat kelas baru setiap saat, support dengan DevTool karena status aplikasi kamu akan terlihat di Flutter DevTool. Oke. Dan peningkatan skalabilitas untuk kelas yang memanfaatkan mekanisme distant yang dibangun secara kompleks gitu. Nah, selanjutnya ada Riverpod. Nah, Riverpod ini mirip sih sama provider yang compile safe untuk digunakan dan teruji stabil ya. Jadi kita tidak akan menemukan provider not found exception gitu atau error dalam menangani proses dalam mengelola state gitu. Karena selagi kode berhasil dikompilasi, maka aplikasi akan tetap dijalankan. Nah, Riverpod ini sendiri itu dia mendukung multiple providers dengan tipe yang sama gitu. Proses asinkronus dan mampu menambahkan provider dari file mana saja gitu. Oke, selanjutnya ada Redux nih. Nah, mungkin bagi beberapa web developer udah nggak asing lagi ya dengan namanya Redux ya. Nah, di sini Redux itu arsitektur aliran data search yang memudahkan pengembangan, pemeliharaan, dan pengujian aplikasi. Redux berasal dari JavaScript nih yang membuat predictable state container untuk aplikasi. Nah, ini ada beberapa manfaat nih ketika kita menggunakan Redux. Jadi sangat scalable dan struktur dengan baik, memiliki alur yang jelas yang membuat menjadi mudah mengelola bahkan mengembalikan
perubahan state atau debug aplikasi gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada perubahan state yang dilakukan dengan fungsi dan limited API. Ada selanjutnya nih, ada BLOC gitu. Ini cukup banyak diminati juga sih, banyak pemakainya juga, dan beberapa sekarang juga udah mulai udah pakai di beberapa developer yang udah mendevelop aplikasi besar gitu. Nah, BLOC ini atau Business Logic Component adalah desain pattern yang membantu untuk memisahkan presentation dengan business logic, sehingga komponen pada project terbagi menjadi presentational komponen, BLOC, dan backend. Nah, pattern ini sendiri memperbolehkan developer untuk fokus dalam mengkonversikan event menjadi state. Nah, BLOC ini mengelola state dengan menggunakan pendekatan stream atau reaktif. Secara umum, data akan bergerak dari BLOC ke UI gitu, atau sebaliknya dalam bentuk stream. Oke, next selanjutnya. Nah, GetX nih. Nah, ini nih. GetX merupakan salah satu pilihan terbaik untuk state management yang memiliki performa tinggi. Nah, jadi dia banyak banget banyak banget developer Flutter dia tuh pakai state management GetX gitu daripada yang lainnya gitu. Nah, GetX sendiri dia memiliki performa tinggi, memiliki injection dependency yang cerdas, serta memiliki manajemen root yang cepat dan praktis. Jadi GetX tidak akan memberatkan aplikasi kita gitu, meskipun memiliki fitur yang banyak. Namun, masing-masing fitur berada dalam kontainer terpisah dan akan mulai dijalankan setelah dipakai. Misal nih, jika kita hanya menggunakan state management, maka hanya state management lah yang akan dikompil, tidak termasuk route dan lainnya. Nah, state management GetX ini dia memiliki komunitas yang besar sih, banyak kolaborator aktif. GetX sendiri mampu berjalan di OS Android, iOS, web, Linux, Mac, Windows, dan di server kita sendiri. Gitu. Jadi di GetX ini emang yang paling terkenal di antara state management yang lainnya. Gitu. Dan emang apa ya, paling simpel sih kalau kataku, soalnya ketika kita pertama kali di Flutter sendiri, terus kita pakainya GetX, itu enak kita memahaminya. Gitu. Apalagi untuk routing gitu ya. Wah, itu enak banget. Oke, selanjutnya ada nih. Nah, fitur baru Flutter 3. Nah, baru-baru ini Flutter itu udah merilis versi terbarunya ya, yaitu di Flutter 3. Nah, di fitur ini apa saja sih? Ada pembaruan yang ada di Flutter 3. Jadi, yang pertama itu ada Flutter macOS dan Linux sudah stable gitu ya. Jadi sebelumnya itu di versi 2.10 itu Windows duluan nih yang udah versi stabilnya, dan di versi 3 ini baru macOS sama Linux yang stabilnya. Nah, di versi macOS sendiri sudah support platform menu gitu ya. Sebenarnya hal tersebut sangat sulit dilakukan kecuali membangun aplikasi menggunakan platform natifnya macOS. Jadi di Flutter sendiri di versi terbarunya ini dia udah support platform menu untuk apa namanya, aplikasi desktopnya ya. Nah, dan juga ada aksesibilitas di semua desktop sudah adaptif sama seperti Android dan iOS. Nah, ketika navigasi, widget, color akan menyesuaikan platformnya. Begitu juga untuk versi desktop ini sudah dibekali adaptif atau aksesibilitas di navigasi, invert color, dan lainnya. Nah, selanjutnya ada support Apple Silicon atau M1. Sebelumnya untuk versi Mac Flutter, SDK sudah stabil, tapi masih versi universal. Jadi jika memakai perangkat Mac dengan prosesor M1, belum dioptimalkan. Nah, sekarang di versi termnya sudah bisa optimal ya, karena sudah terdapat versi SDK baru untuk versi M1-nya gitu. Oke, selanjutnya fitur terbaru lagi ada support foldable font. Nah, nih,
Jadi sekarang udah banyak tuh apa namanya ya, handphone yang udah apa ya kayak yang foldable gitu sih. Kayak kemarin tuh misalnya Samsung Z Fold gitu ya. Nah, di File sendiri ada penambahan di support foldable. Nah, pada media query sekarang ditambahkan display fitur yang dapat memungkinkan kita mengetahui state screen atau layar dan juga tiap-tiap elemen Excel, lipatan dan potongan screen tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya ada image decoding web. Nah, ini update yang ngefek banget sih ya ketika sebenarnya sudah pernah ketika udah dari teman-teman yang udah pernah bangun aplikasi web dengan Flutter dengan banyaknya gambar yang dimuat pasti kerasa sekali nih performa aplikasi tersebut sangat lemot dan apa ya kayak ya lemot banget gitu. Nah, di update kali ini ada improvement otomatis di code gambar pada kebanyakan browser modern sekarang. Bahkan performanya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu gambarnya itu agak berat, mungkin sekarang itu udah agak cepat karena dia udah 2 kali lebih cepat gitu ya dari sebelumnya. Nah, terakhir nih, yang menarik dari fitur baru Flutter 3 nih ya, ada Flutter Casual Game Toolkit. Nah, di sini apa sih Flutter Casual Game Toolkit? Itu sebuah template dan resource dalam pembuatan game yang dibangun dengan Flutter. Nah, di mana pada Flutter Casual Game Toolkit ini membantu sekali para developer game yang ingin migrasi ke Flutter atau bahkan developer yang belum pernah berpengalaman membuat game yang dapat mendapatkan resource yang lebih baik. Nah, nih di Flutter Casual Game Toolkit ini sudah include template-nya. Jadi ada main menu, sound and musik, ads, dan in-app purchase berlangganannya, terus ada achievement and leaderboard-nya, sama Crashlytics support gitu. Nah, oke, bisa. Ini ada contoh dari Flutter Game Toolkit-nya ya. Nah, ini kalau kita masuk nih di apa namanya di web Flutter-nya. Nah, ini udah ada beberapa sih. Nih contohnya nih. Ini beberapa ini dia udah pakai Flutter ya buatnya ya. Jadi bisa dicek aja sih di Play Store nih. Kalau kita klik ini dia. Nah, ini dia pakai Flutter nih buatnya. Ini ada beberapa. Nah, ini ada contoh nih juga nih. Ada mana tadi? Kalau kita lihat di sini ada apa namanya? Code untuk game toolkitnya. Kalau kita running, nanti kita coba lihat gamenya kayak apa. Misalnya kalau kita ngerunning di emulator lumayan berat. Orang yang sempat nyoba sih. Jadi agak berat dan lama proses build-nya. Nah, nih udah jadi ya. Ini kalau kita pakai code ini di emulator, kita bisa nih nyoba kayak gini. Nah, ini ada fitur menarik yang ada di Flutter. Jadi kalau misal dari teman-teman yang apa ya nyoba-nyoba buat main game bisa nih template-templatenya ada di apa namanya di Flutter gitu. Apalagi kalau kita dari teman-teman kan yang biasa apa namanya pakai kalau udah tahu AdMob, nah mungkin bisa taruh di sini nih buat atau tester lumayan kan sudah ada templatenya beberapa gitu. Oke, mungkin itu sih materi yang dapat aku sampaikan ya. Terima kasih.